DSi bensinnya irit kok. Aduh, seberapa irit sih, Su? Bisa 20, 19. Ya elah. Ya kalau buat kaum yang cukup mentingin bensin itu GT3 tuh oke banget loh. Koil 8, busi 8. Nah itu. Gak ngomong jelek lah ya, kurang lah ya. Kurang aja, kurang. Ya, mungkin yang kita tahu kan CVT Honda kan. Iya. Oke. Kualitasnya juga kalau boleh ngomong ya agak kurang. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 57. Seperti biasa kok, kita ada di segmen obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil bekas, terus budget harga mobil bekas, terus seputar per mobil-mobil bekasan, itu teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video-video obsesi selanjutnya. Oke Kok Freddy, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kok. Sikat kok. Dari @ramayudistra, #obsesi. Kau mau tanya transmisi CVT turbo, CVT turbo dan hybrid, apakah masih sama kayak CRV turbo gen sebelumnya? Terima kasih sebelumnya. CRV Gen Turbo kan Gen 5 ya. Itu kan Matic-nya yang kemarin yang ada yang putus bel kan? Iya, bener banget. Itu kemarin viral tuh di TikTok dan di Instagram. Padahal itu agak jarang ya, sampai putus ya. Cuma kalau ditanya CRV yang paling baru mungkin maksudnya ya, kan ada yang hybridnya. Iya. Jujur kita nggak tahu transmisinya sama apa enggak ya. Iya, belum datang juga kan ke sini. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti biasanya kalau kita ngomong mesin biasa sama mesin hybrid, transmisinya sama atau beda? Biasanya beda. Tapi pernah ada satu mobil yang transmisinya hampir sama. Ini ya T32 ya? X-Trail Hybrid T32. Bedanya hanya di konverternya, tapi sisanya ke belakangnya sama. Kalau di hybrid jadi Inventor ya? Nah, tapi kalau di CRV, karena kita belum tahu, kita belum banding ngomong. Iya. Sama atau enggak nih CRV Turbo yang kemarin sama yang paling baru, terus di compare lagi sama hybridnya. Iya. Nah itu kita nggak tahu, karena kita belum tahu bentuk transmisinya. Jadi belum kebayang juga nih kayak gimana dalamnya, ya kan? Tapi ini pertanyaannya bagus. Cukup kritis. Dari Ari Channel 8212. Obsesi. Budget 50 juta pas. GD3 2004. Matic masih oke nggak di 2005 ini? Terutama di Matic-nya. Terima kasih Kang Asep dan Kokot Tampan. Ini sebenarnya orang tuh harus sadar ya, namanya juga beli mobil tua. Minus pasti ada. Tapi kalau ngomong Matic sebenarnya Jazz GD3 ini Matic-nya bandel. Iya. Tapi pastilah kalau lagi nggak hoki gitu kan ada aja. Ada aja. Cuman maksudnya pilihannya dengan budget 50, lu mau cari mobil tuh agak sebenarnya susah loh. Dapatnya apa? Contohnya kayak lu, Vario. Oh. Ya nggak? Iya. Tapi sebenarnya pilihannya bagus sih Jazz GD3 kalau kita ngomong Matic. Iya. Matic-nya sebenarnya awet. Nggak ada cerita putus belt, belum pernah dengar loh. Cuma keluhannya seputar di throttle body. Iya. Nggak tahu kenapa Honda lama tuh throttle bodinya ini ya banyak masalah ya. Nah seputar throttle body aja, IACV-nya lah, TPS-nya lah, segala macam lah itu yang seputar throttle body. Paling problemnya suka di situ. Terus kalau ngomong Matic oke. Cuma nih GD3 ini kalau bisa ngambil yang VTEC ya. Iya jangan di DSi ya. Jangan DSi deh, ambil VTEC aja kalau boleh saran ya. Tapi DSi bensinnya irit kok. Aduh, seberapa irit sih, Su? Bisa 20, 19. Ya elah. Ya kalau buat kaum yang cukup mentingin bensin itu GT3 tuh oke banget loh. Koil 8, busi 8. Nah itu. VTEC lebih oke. Mobil tua pasti ada minus ya kan. Matic-nya oke. Terus apa lagi? Modelnya oke kok. Ya model masih oke. Model masih oke banget. GT3 itu. Ya overall oke sih, nggak ada masalah. Cuman kalau bisa ambil VTEC. Iya. Kalau gue ya, lu IDSI. Kalau nyari irit di DSi. Sisanya apa? Kaki-kaki biasanya. Ambil mobil tua. Nggak jauh-jauh loh Honda. Iya. Banyak loh masalah kaki-kaki. Ini paling tapi itu loh. kesini Honda dari segi masalah-masalah yang di throttle bodinya udah berkurang banget sih. Nggak tahu juga karena mobilnya masih baru kali ya. Ya lu jangan salah, HRV, Mobilio, sering juga ya. Dundutan. Ya, sering juga ya. Next dari @Christopher Saverius. Mau tanya dong Ko Freddy and Mas Arya, untuk Matic antara Pajero Sport, Fortuner, Cherry, Trailblazer lebih badak mana? Thanks. Kok Cherry sih? Chevy. Oh Chevy ya. Lebih badak ya? Ini mah udah nggak usah ditanya. Apa?
Pajero sama Fortuner. Pajero, Fortuner oke lah. Kalau Chevy itu sebenarnya badak gak sih kok? Aku nggak tahu nih, karena mobilnya juga jarang banget sih. Sebenarnya oke-oke aja lah. Oke aja ya. Cuman ya itulah. Ini Chevrolet kan Chevy itu? Iya. Mungkin karena kita udah dengar kata Chevrolet itu udah berasa pusingnya duluan kali ya. Jadinya kayak udah Stigma-nya udah negatif dulu. Iya, stigma-nya udah negatif dulu. Chevrolet pusing gitu. Aduh. Pajero sama Fortuner lah ya kok ya. Nggak usah baba bibi bebo. Tapi ini jujur ngomong ya, kalau ngomong Pajero lebih awet yang 4 speed loh. Coba lu lihat, yang 5 speed banyak masuk loh. Iya. Dakar, ya kan? Coba yang Exit 4 speed. Jarang kan? Yang 5 speed yang masuk sini kan? Yang di overhaul lah segala macam. Problem ini itu, ngelok gigi 3. Iya. Hah? Kalau bocor, oke lah penyakitnya ya. Jaket semua. Seal inputnya sering bocor ya kan, kehabisan oli problemnya. Tapi kalau ngomong transmisinya 4 speed kayaknya jauh lebih better deh dibanding yang 5 speed. Sepengetahuan kita. Sepenglihatan kita lah di bengkel. Karena yang datang ke sini kebanyakan 5 speed punya yang masuk. Fortuner oke. Chevy? Chevy no. Kita no. Jadi next lah. Dari @bayari 278, hashtag obsesi mau tanya Om Freddy, aku punya R3 2013 Matic, setiap nanjak terjal dan berbelok bau sangit masuk kabin. Tapi kalau jalan datar nggak ada masalah. Saya coba bawa ke bengkel resmi Suzuki, katanya nggak ada masalah apa-apa, semua aman. KR Kira-kira. Apa ya Om dan apa solusinya? Apa perlu ganti header atau cleaner katalitiknya? Gimana kok Freddy sebagai pengguna R3 juga? KR anjing. Disingkat. Bisa jadi deh katalitiknya kotor, bisa. Tapi kalau digas kencang itu memang R3 kadang ada bau sih. Tapi itu normal sih. Firewall-nya memang kurang bagus dah. Kurang bagus ya. Iya, tapi rata-rata umum sih semua mobil kalau kita becek gas itu pasti ada bau gosong yang masuk. Itu lubang-lubangnya itu udah dipastiin nggak ada lubang kebuka gitu ya kok ya? Punya gua udah tutup tapi masih aja masuk. Tembus ya. Susah. Bisa jadi dari katalitiknya, headernya. Katalitik tuh kalau udah panas tuh merah loh dia. Bau gosong nanti. Bisa sih dibersihin katalitik tuh, tapi pakai cairan ya, bukan dibuka. Kalau dibuka ganti berarti. Bisa jadi dari situ, tapi memang normalnya ya nggak ada masalah. Itu memang begitu. Kalau nanjak udah curam, terjal, mesin kerjanya berat, udah pasti akan ada bau-bau gosong masuk. Tapi itu normal aja, nggak ada apa-apa. Sesama pengguna R3 ya, gue juga pakai R3. Oke lah, next kok, terakhir kok. Dari @Andrew Wibisono 256. Hashtag obsesi, salam Andreas, kok Andrew jadi? Oh iya, Andreas. Oi. Dari Andreas Wibisono 256. Hashtag obsesi, salam sehat untuk Om Freddy dan tim Domo Transmisi. Amin. Salam sehat juga Salam Om. sehat juga. Mau tahu dong, tempe, pendapatnya tentang transmisi CVT yang digunakan brand-brand mobil Cina dan Korea seperti merek-merek MG, Wuling, Kia, Hyundai. Dan menurut tim Domo, apakah CVT Mob Chin dan Mob Jepang mana yang lebih better? Thanks, sukses untuk Domo Transmisi. Gimana? Ada beberapa mobil dari CVT-nya Jepang bagus. Ada beberapa yang CVT Jepang gak ngomong jelek lah ya, kurang lah ya. Kurang. Ya, mungkin yang kita tahu kan CVT Honda kan? Iya. Oke. Tapi Yang sebentar. CVT awet juga ada. Kia ada yang CVT? Ada. Kia apa? Gak tau lah yang baru-baru ini. Masa? Hyundai kan IVT. Iya, Hyundai EVT. EVT kita belum tahu lah ya kualitasnya gimana. Itu kan juga baru rilis. Cuma kalau dari brandnya China ya, Wuling ya. Gimana? Bapak Wuling? Wuling lagi. Ya, kurang lah kalau itu kurang lah. Kalau Mochin kurang reliable lah ya. Intinya kalau apalagi orang Indonesia kalau beli mobil kan dipakai buat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kan. Jadi kayak bukan kita gitu loh, Pak. Bukan mobil yang didesain untuk kita gitu, Pak. Itu aja mobil Jepang, Toyota Honda itu kan mobil tahun 2000-an-nya itu kan sampai 2025-nya aja itu masih gila-gila loh itu. Masih enak-enak loh. Sebenarnya udah ada dua nih, kita ngomong ada di sini ada sebut brand MG kan. Sebenarnya udah ada dua nih ceritanya. MG waktu itu ada satu datang sini. Oh iya. Terus tadi via chat sama admin juga ada yang nanya brand MG. Masalahnya kita nggak punya spare partnya, oke? Jadi lebih baik bawa ke MG-nya langsung. dealer authorized-nya aja lah. Apalagi kalau memang mobil masih baru, masih ada warranty kan siapa tahu. Kita kesulitan di spare part. Teknisi kita pun ngomong beberapa, kenapa nggak mau beli mobil Wuling? Iya, Ya kan, spare spare part susah. ada yang susah. Oke, kita mau cari seal krek as belakang, seal input susah. Iya itu. Ingat kan? Iya, kita kadang suka nyari suka susah itu. Nah itu, oke kita tahu problemnya ini, kita kumpulin dan datanya, kayak kan, oh ini punya story ini, mobil Wuling punya story ini, MG punya story ini misalnya. Nah inilah yang kita sampein gitu. Iya.
Memang nggak terlepas spare part susah juga, karena memang kualitasnya juga kalau boleh ngomong ya agak kurang. Wuling berapa banyak setelah lewat 4-5 tahun udah mulai problem semua. Rata-rata yang masuk sini 2019, 20, 21. Iya. Ya kan? Just GT3 setelah 20 tahun masih aja survive sampai sekarang. Ya. CVT-nya Jepang zaman dulu tuh, wah gila banget. Nah itulah, jadi bukannya kita ngecilin Iya. satu brand, oke, tapi itu kenyataannya ya kan. Kalau gue sih secara pribadi gue tetap pilih brand Jepang. Jepang. Kalau brand dari China, dari Korea mungkin belum gue lirik ya. Mungkin Korea sedikit-sedikit lah, ada yang beberapa brandnya mungkin modelnya bagus, memang ada fiturnya banyak. Tetap mereka jualan fitur paling kenceng, nawarin fitur sama harga yang jauh di bawah Jepang, ya kan. Makanya orang tergoda beli itu. Tapi itu hak kalian gitu loh. Iya. Suka-suka kan mau pilih yang mana kan. Kita juga punya pendapat kalau memang mobil Jepang sebenarnya ada beberapa yang lebih bagus. Iya, betul, betul. Nah, makanya kalau gue tetap bukannya belain Jepang ya, Iya, tapi karena kenyataannya mobil Jepang ya di Indonesia lebih ini. lebih apa ya? Lebih ada value dijual ya kan, spare part lebih Mudah, melimpah. melimpah Ya. juga mudah melimpah. Nah itulah faktor itulah yang jadi kita kayaknya mobil Jepang deh. Udah cukup kali ya kau ya. Udah cukup lah. Cukup, nah jadi buat teman-teman yang ada masalah mobil metik langsung aja datang ke Domo Transmisi Kelapa Gading. Ketika di Jabodetabek juga bisa langsung aja datang langsung ke Domo Transmisi yang ada di Kelapa Gading, atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro bisa juga langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di daerah Bintaro, atau teman-teman yang tinggal di sekitar Bandung, kita udah ada di Domo Transmisi Padalarang, dan Surabaya kita sudah ada di Domo Transmisi Lontar. Dan paling itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe video YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi. Domo Transmisi, dokternya Metik.